Bapak, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak. Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Dan menjadi semakin krusial hari-hari ini, Pak. Terutama karena kalau kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, hingga RUU Penyiaran, Pak Presiden. Dan dalam berbagai RUU ini tampak ada pola yang mirip, Pak. Wewenang aparat negara diperbesar, warga negara diperkecil perannya. Bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai presiden pribadi. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Terima kasih. Ya, ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya. Tadinya Menko Polkam, habis itu Kapolri, kan ada juga Kompolnas, ya kan itu juga terdiri dari tokoh-tokoh gitu kan. Kemudian kita juga punya, ya kita kan punya sistem politik bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat. Ya, jadi itu. Ya. Tapi terima kasih masukan itu. Saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea akan saya pelajari. Ya. Sebetulnya tadinya saya anggap undang-undang TNI adalah hanya masalah yang krusial, itu kan hanya masalah penambahan usia pensiun. Tiga pasal, Pak. Iya. Tapi yang intinya kan itu, yang ada perubahan. Yang lain kan tidak ada. Tapi kita nggak tahu ada apa enggak, Pak. Soalnya nggak pernah dibuka. Loh, tapi kan dipelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita. Dan iya kan? Kembali ke itu, Pak, karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Kemudian juga pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Ya, maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Udah paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Tapi ya, kuncinya rakyat jadi, tidak mendapatkan akses untuk ikut, oke, Pak. itu rakyat tidak ada. Itu oke, mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang-karangan kan begitu. Karena naskah resminya tidak diberikan, Pak. Iya, come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%, oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR. Iya kan?